Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang paling agung. Allah masih memberikan kepada kita keimanan, semangat menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat, nikmat teman-teman yang baik, nikmat mudah mengadakan kajian offline seperti ini, dan nikmat-nikmat yang lainnya Allah masih berikan kepada kita. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, teruslah bersyukur kepadanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nikmat-nikmat ini untuk kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai. Tidak ada yang lebih kita cintai melebihi beliau. Nabi yang sangat kita junjung tinggi, karena beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia. Nabi yang selalu kita teladani, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita. Tema yang mudah-mudahan Allah berkahi untuk kita. Kunci-kunci rizki dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dalam masalah yang berkaitan dengan rizki ini, ada 3 hal yang mendasar yang harus kita ketahui dan kita pegang terus sebagai prinsip dalam kehidupan kita. Yang pertama jamaah, bahwa masalah rizki itu masalah takdir. Rizki itu salah satu dari sesuatu yang ditakdirkan Allah untuk kita. Dan Allah sudah menjamin rizki itu untuk semua hambanya. Allah katakan di dalam Al-Quran, di surat Hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satupun hewan melata, tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi ini kecuali Allah tanggung rizkinya. Kecuali Allah tanggung rizkinya. Ini menunjukkan bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Dengan keyakinan seperti ini jamaah, kita bisa tenang. Ketika rizki sudah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin rizki tersebut menjadi berkurang.
Maka jangan sampai kita khawatirkan rizki kita. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita hidup di masyarakat. Dan di masyarakat kita melihat berbagai macam orang. Ada orang yang bekerja dengan sangat giat, banting tulang siang malam, tapi ternyata rezekinya sedikit. Ada orang yang banting tulang, rezekinya banyak. Ada orang yang santai-santai saja, tidur, nganggur, layah-layah, rezekinya banyak. Ada orang yang seperti itu, rezekinya sedikit. Kenapa demikian? Karena Allah yang membagi rezeki itu. Dan Allah menyampaikan rezeki itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah katakan di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah lah yang melebihkan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain dalam masalah rizki. Jadi jamaah, jangan sampai kita mengira ketika kita mendapatkan rizki yang banyak itu karena kepintaran kita, karena kekuatan kita, karena kecerdikan kita. Ingatlah bahwa itu karena Allah. Allah yang menghendaki seperti itu. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dengan keyakinan yang seperti ini, maka kita akan terus kembali kepada Allah dalam masalah rizki. Kalau misalnya rizki kita sempit, kita ingat Allah. Ini karena Allah yang menyempitkan rizki kita. Kita kembali kepada Allah, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ya, masalah rizki itu masalah takdir. Semuanya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jemaah, yang harus menjadi prinsip kita yang berkaitan dengan rizki ini, kita diperintahkan untuk mencari rizki. Allah memerintahkan kita untuk mencari rizki. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan bahwa rizki itu dari Allah, kemudian kita tidur-tiduran. Tidak. Allah memerintahkan kita untuk mencari rizki. Dan kadang-kadang ya, orang-orang akhirnya habis waktunya karena mencari rizkinya. Sampai-sampai seringkali orang tidak bisa menghadiri kajian ilmiah. Karena apa? Kesibukannya mencari rizki. Kalau memang kesibukan tersebut, ya kesibukan yang dibolehkan, ya maka yang seperti ini sebenarnya tidak masalah. Walaupun ya kurang baik. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sebuah kabilah yang datang, yang jarang mendatangi majelisnya Rasulullah SAW. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut karena mereka sibuk dengan dunianya. Tapi tidak diingkari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi yang lebih baik dari itu semuanya adalah meskipun kita sibuk dengan dunia kita, kita memaksakan diri kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Semampu kita. Sepekan sekali, sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, sesuai dengan kemampuan kita dalam meluangkan waktu. Ini yang paling baik. Kenapa? Karena ilmu adalah warisan Nabi yang paling berharga. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar. Mereka tidak mewariskan harta.
Bahkan harta yang ditinggalkan oleh para nabi itu apa? Jadi apa? Sedekah. Inna ma'syaral anbiya lam nurath ma taraknahu sadaqah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami para nabi ini tidak diwarisi. Harta yang kami tinggalkan itu jadi sedekah. Jadi para nabi itu tidak mewariskan harta. Wa innama warrathul ilm. Yang mereka wariskan adalah apa? Ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang lurus, ya. Makanya jangan sembarangan menghadiri kajian-kajian yang dikatakan ilmiah. Hadiri kajian-kajian ilmiah yang benar-benar mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini yang kedua. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah sebutkan perintah untuk mencari rizki. Misalnya di surat Al-Jum'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila salat Jum'ah sudah diselesaikan, maka menyebarlah kalian di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah sebagian dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah untuk bekerja, jemaah. Perintah untuk mencari sebagian dari karunia Allah. Maksudnya perintah untuk bekerja. Di dalam surat Al-Isra ayat 12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبَصِرَةً. Kami telah menjadikan tanda siang itu terang benderang. Apa tujuannya? لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Agar kalian bisa mencari karunia dari Rabb kalian. Agar kalian bisa bekerja. Ini menunjukkan bahwa waktu ideal untuk bekerja itu siang hari. Walaupun orang bisa bekerja di malam hari, tapi idealnya orang bekerja itu di siang hari. Allah berikan kita waktu siang hari. Tujuannya apa? Untuk bisa bekerja, mencari rizki. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian di semua penjuru bumi ini dan makanlah dari rizkinya. Maksudnya berjalan di sini adalah cari rizki dengan kalian pergi dari rumah kalian, keluar. Dan makanlah sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada kalian. Ada ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bekerja. Hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak yang memerintahkan kita untuk bekerja. Jadi seorang muslim itu jangan hanya mengandalkan keyakinan bahwa rizki itu dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang mukmin, seorang muslim juga diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bekerja. Maka bekerjalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an yakula min amali yadihi. Tidak ada seorang pun yang lebih baik ketika memakan sesuatu melebihi orang yang memakan sesuatu dari hasil tangannya sendiri. Jadi kalau kita bekerja, kita mendapatkan rizki dari Allah dengan cara yang halal, kemudian kita makan. Maka itulah orang yang terbaik dalam memakan rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya nabinya Allah Dawud itu dahulu makan dari hasil kerjanya sendiri, hasil tangannya sendiri.
Kita tahu Nabi Daud itu bekerja sebagai apa? Pandai besi. Punya kekuatan yang sangat luar biasa. Besi di tangan beliau menjadi sangat lunak. Dan beliau bekerja dengan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja. Beliau sebagai penggembala. Dan upahnya ketika itu pun sedikit. Tapi beliau bekerja. Beliau bekerja juga sebagai pedagang. Membawa dagangannya siapa? Khadijah. Para sahabat beliau juga demikian. Ya, mereka bekerja. Makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya, bekerja itu juga diperintahkan. Bekerja itu juga bagian dari syariat Islam. Kemudian yang ketiga jamaah, yang perlu kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita, dalam masalah rizki, Islam memerintahkan kita untuk mencari rizki dengan cara yang halal. Jadi jangan sampai kita mencari rizki tapi dari semua jalan. Islam mengharamkan kita rizki-rizki yang didapatkan dari jalan yang diharamkan. Makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ingatlah terus firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini di surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai seluruh manusia, makanlah dari sesuatu yang ada di muka bumi yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, 3 kaidah dalam mencari rizki. Ingatlah bahwa rizki itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu tergantung Allah. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk mencari rizki. Jangan berpangku tangan kepada orang lain. Jangan meminta-minta. Carilah rizki dengan tangan kita. Kemudian yang ketiga, carilah rizki dengan jalan atau dari jalan yang dihalalkan oleh syariat Islam. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita terfitnah oleh dunia. Sebagaimana banyak orang di zaman ini terfitnah oleh dunia. Akhirnya mereka tidak memperdulikan lagi jalan untuk mendapatkan rizki. Dan inilah yang dahulu disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyabdakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu. Akan datang suatu zaman yang di zaman itu manusia tidak memikirkan lagi dari mana mereka mendapatkan rizki, dari mana mereka mendapatkan harta. Aminal halali, aminal haram. Apakah dari jalan yang dihalalkan ataukah dari jalan yang diharamkan? Jemaah, di zaman kita godaan dunia semakin berat. Makanya banyak orang yang terfitnah dengan harta. Karena memang fitnah harta ini berat jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada ujiannya. Ada fitnahnya. Fitnahnya artinya ujian. Wa inna fitnata ummati fil mal. Dan sesungguhnya ujian umatku itu dalam harta. Jemaah, di zaman kita banyak orang yang sudah tidak berpikir lagi sumber hartanya dari yang halal atau yang haram. Banyak orang yang korupsi. Dulu ya, kalau
kita mendengar berita korupsi paling miliaran ya. Sekarang sudah tingkatan T. Bahkan sampai ratusan T, subhanallah. Banyak orang yang berzina karena mencari harta. Banyak orang yang bermusik-musikan karena mencari harta. Banyak orang yang membuka auratnya karena mencari harta. Banyak orang yang berbohong karena mencari harta. Konten-konten subhanallah sekarang ini luar biasa ya. Dengan konten kita dapat uang sampai miliaran dalam 1 bulan. Tapi kita harus membuat konten yang menarik. Dan yang disenangi oleh banyak orang biasanya sesuatu yang tidak baik. Berat jemaah. Kita melihat teman-teman kita yang dulunya sama, tiba-tiba sekarang menjadi sangat kaya. Ini berat. Makanya di sini kita butuh keimanan yang kuat jemaah. Kita butuh terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hati kita. Ingat terus akhirat. Dunia hanya sementara. Dan harta yang banyak itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Ada banyak orang yang miskin yang bahagianya luar biasa. Sebaliknya ada banyak orang yang kaya raya hatinya hampa. Tidak mendapatkan kebahagiaan. Coba lihat ada orang yang punya gedung-gedung yang besar-besar. Tidak dia huni jemaah. Siapa yang menghuninya? Pembantunya. Iya. Subhanallah, pembantu tidak kerja. Bisa mendiami rumah mewah. Tidak ada yang ganggu. Dia sendiri. Yang menikmati siapa? Yang bekerja keras siapa? Jemaah. Kebahagiaan itu di hati. Kebahagiaan itu di hati. Kalau ingin membahagiakan hati kita, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat-ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang, hati menjadi bahagia. Kebahagiaan itu dengan mendekat kepada zat yang paling kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ahli syurga itu menjadi paling bahagia ketika apa? Ayo, ada yang tahu jemaah? Hah? Ketika bertemu dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini jemaah, kita akan menjadi sangat bahagia ketika kita merasa dekat dengan Allah. Makanya kenikmatan sholat malam itu kenikmatan yang luar biasa. Ya, orang yang bisa sholat malam itu hatinya akan menjadi sangat bahagia. Dan dia akan menjadi orang yang sangat teguh dalam kebaikannya. Karena dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. 3 prinsip kehidupan dalam masalah rizki sudah kita ketahui. Yang berikutnya, rizki ini di samping bisa dicari dengan usaha duniawi, dengan kita bekerja, usaha lahir, bisa juga dicari dengan sebab syar'i, yaitu amalan-amalan syariat. Kalau sebab duniawi, maka antum lebih tahu caranya daripada ustadz-ustadz yang bisnismen, ya, yang sudah berkecimpung dalam dunia perdagangan, perbisnisan, lebih tahu tentang cara-cara duniawi, ya, bagaimana kita mengumpulkan harta dengan baik. Makanya yang kita bahas di sini bukan yang itu. Yang kita bahas di sini adalah sebab-sebab syar'i yang bisa melapangkan rizki kita. Islam adalah agama yang sangat sempurna. Dan masalah rizki adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia.
Sehingga Islam tidak mungkin meninggalkan penjelasan tentang masalah rizki dan harta. Di dalam syariat Islam ada
Allah أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Allah Allahu Salat dulu nggak apa-apa ya? Salat dulu biasa sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akbar. استووا استووا اعتدلوا رحمكم الله أقيموا صفوفكم وتروا الصدور الخلل lurus rapatkan saf ya ukuran lurus
hanya orang yang bisnis. Dia sudah berusaha. Dia mengandalkan usahanya tersebut. Ternyata bangkrut. Sudah kopas dari yang lain. Ini kulineran. Kok Masya Allah ya, rezekinya banyak. Dia kopas di tempat lain. Ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Karena Allah belum menghendaki. Rizki itu tidak bisa dikopas jemaah. Rizki itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Hanya saja kita diperintahkan untuk terus berusaha. Taib. Yang berikutnya, ini yang jomblo-jomblo ya, menikahlah. Iya, menikah disebutkan dalam ayat dalam Al-Quran, ya, bisa mendatangkan rizki atau mendatangkan kekayaan. Di surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang baik dari budak-budak kalian laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kepada mereka kekayaan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka yang kalian nikahkan itu miskin, Allah akan kayakan mereka dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang maha luas karunianya dan maha mengetahui keadaan hambanya. Iya, ini dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan menikah seseorang bisa dilapangkan hartanya. Bahkan ya, ada sebagian ulama salaf ya yang mencari kekayaan dengan menikah. Menikah yang kedua, belum kaya, menikah lagi. Karena mengamalkan ayat ini. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Ini kalau masalah poligami, majelisnya langsung rame. Baik. Iya, ada seorang ulama salaf yang berpegang teguh dengan ayat ini dan mencari kelapangan harta dengan menikah. Baik, yang berikutnya, berdoa agar Allah memberikan rizki kepada kita, atau minta doa kepada orang lain. Minta agar didoakan orang lain. Berdoa sendiri. Misalnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jadi doa